2, 3. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait hak cipta. Apa sih itu hak cipta? Jadi, hak cipta merupakan hak khusus untuk seseorang yang telah membuat karya. Contohnya yaitu lagu, buku, film, dan karya lain-lainnya. Jadi, perlu kalian ketahui bahwa orang-orang itu tidak bisa menggunakan karya-karya tersebut sembarangan dan tanpa izin. Karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dan juga terdapat berbagai perjanjian internasional seperti WIPO, TRIPS Agreement, dan juga konvensi brand. Mengenai lingkup hak cipta, ada 3. Yang pertama, objek yang harus dilindungi. Contohnya yaitu ada buku, pamflet, ceramah, alat peraga pendidikan, lagu, drama, film, arsitektur, dan peta, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada hak eksklusif. Hak eksklusif dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hak moral, yaitu hak yang melekat pada pencipta. Jadi hak untuk dicantumkan namanya dan juga hak untuk menjaga keutuhan ciptaan. Yang kedua yaitu ada hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh ekonomi dari ciptaannya. Contohnya yaitu mendistribusikan dan juga menjual lisensi. Mengenai ruang lingkup hak cipta yang ketiga yaitu ada pengecualian. Pengecualian merupakan penggunaan ciptaan yang tidak dianggap melanggar apabila digunakan untuk pendidikan dan juga kepentingan pemerintah. Gimana sih biar karya kita dapat terlindungi dan juga terdaftar? Yang pertama, kalian harus siapkan data pencipta dan juga karya ciptaan. Yang kedua, kalian harus masuk ke situs DJKI yang ada di samping. Yang ketiga, kita mengisi formulir pendaftaran secara online dan upload dokumen-dokumen penting. Yang keempat, setelah submit, sistem akan mengeluarkan kode billing, di mana kita harus membayar sesuai tarif. Pada umumnya tarif sekitar 200 sampai 400 ribu. Yang kelima, verifikasi oleh DJKI. Setelah itu, setelah verifikasi, sertifikat kita akan keluar. Yang keenam, sertifikat bisa diunduh lewat akun sistem e-hak cipta. Jadi sertifikat ini bisa menjadi bukti bahwa karya kita telah terdaftar dan juga dilindungi oleh hukum. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep perlindungan hak cipta. Hak cipta memberi hak eksklusif kepada sang pencipta dan melindungi hak moral serta hak ekonomi, serta menumbuhkan iklim inovatif dan kreatif di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Dan yang terakhir, untuk memberikan kepastian hukum jika terjadi sengketa atau pelanggaran. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta. Yang pertama, pencipta perseorangan, yaitu seumur hidup ditambah 70 tahun setelah meninggalnya. Yang kedua, badan hukum, yaitu 50 tahun sejak diumumkannya. Selanjutnya, pelaku pertunjukan, yaitu 50 tahun. Produser fonogram 50 tahun, lembaga penyiaran 20 tahun, dan hak moral itu jangka waktunya adalah tidak terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengalihan hak cipta dan lisensi. Yang pertama, tentang pengalihan hak cipta. Pengalihan hak cipta adalah proses di mana pemilik hak cipta atau pencipta atau pemegang hak menyerahkan sebagian atau seluruh haknya kepada pemilik lain. Pengalihan ini dapat dilakukan secara penuh atau terbatas dan biasanya dituangkan dalam perjanjian tertulis. Yang kedua, tentang lisensi hak cipta. Lisensi hak cipta adalah izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada pemilik lain untuk menggunakan ciptaan tertentu dalam batas-batas yang disepakati, tanpa mengalihkan kepemilikan hak cipta itu sendiri. Selanjutnya, tentang pelanggaran hak cipta dan mekanisme penyelesaiannya serta sanksi hukumnya. Yang pertama, pelanggaran hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya atas hasil karyanya, seperti karya tulis, musik, seni, perangkat lunak, dan lain-lain. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang menggunakan, memperbanyak, mendistribusikan, atau mengeksploitasi karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang kedua, tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran hak cipta.
Penyelesaian pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, penyelesaian secara non-litigasi atau di luar pengadilan, biasanya dengan mediasi, konsiliasi, negosiasi. Yang kedua, penyelesaian secara litigasi atau melalui pengadilan. Pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk menuntut ganti rugi dan menghentikan pelanggaran. Pengadilan akan memeriksa bukti dan memutuskan apakah terjadi pelanggaran serta menentukan sanksi. Selanjutnya, sanksi hukum atas pelanggaran hak cipta. Menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, sanksi atas pelanggaran hak cipta dapat berupa sanksi pidana, bisa berupa pidana penjara dan denda. Yang kedua, sanksi perdata. Pemilik hak cipta dapat menuntut ganti rugi material atau imaterial. Pengadilan dapat memerintahkan menghentikan pelanggaran dan pemusnahan barang-barang yang melanggar hak cipta.